Indonesia, sebuah negara yang besar, sebuah negara di mana sistem agraria dan maritim sebagai penunjang perekonomian, sebuah negara yang bangsa atau akal pemikiran bangsanya sudah hidup ratusan tahun lebih lama sebelum diciptakan oleh para founding father kita, yaitu dalam bentuk gagasan Nusantara. Indonesia, di mana etika dan sopan santun adalah landasan kita dalam berkehidupan sehari-hari, dan Pancasila menjadi faisal akan itu semua. Tapi apakah Indonesia dengan sebegitu konkretnya falsafah-falsafah yang melindungi kita mampu mengatur semua masyarakatnya, mampu menjaga semua kredibilitas, hak dan kewajiban yang dijalankan oleh warga negaranya, atau mungkin perilaku warga negaranya? Tentu tidak. Banyak terjadi permasalahan di Indonesia. Isu-isu sosial, hukum, dan politik silih berganti di negara ini. Isu sosial yang akhir-akhir ini menderu Indonesia adalah tentang permasalahan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Mungkin hal ini sangat dianggap tabu bagi kaum generasi Y atau sebelumnya. Mereka menganggap ini sebuah hal yang memalukan, atau mungkin ironi, atau tidak perlu dibuka lagi, atau tidak perlu di-sharing ke banyak orang. Tapi hal-hal seperti ini, apakah mereka memikirkan sudut pandang penyintas atau korban? Mereka hanya menilai sesuatu yang berlawanan dengan norma itu salah, terlepas itu korban. Padahal korban di sini sangat membutuhkan sebuah pendampingan, butuh sebuah wadah, butuh sebuah vessel untuk dimana dia mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan yang tepat, dan dijamin suara dia akan hal-hal seperti ini. Karena tanpa suara dia, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dia alami, dan apa problematika yang sebenarnya sudah membuat dia sebegini rupa. Apakah kita bertanggung jawab akan hal-hal seperti ini? Tentu, sebagai masyarakat Indonesia yang humanis, dengan Pancasila sebagai pandangan hidup kita, seharusnya kita menganggap ini hal yang sangat penting. It's a matter thing. Karena kita tidak lepas dari sosial, di mana sosial itu sangat dijunjung tinggi. Hal-hal pelanggaran sosial seperti ini sangat tidak bisa dibiarkan. Dan sayang sekali, kita belum punya platform, mau resmi ataupun non resmi, yang mewadahi hal-hal seperti ini, atau memberi ruang bagi para penyintas untuk mengemukakan pendapat mereka, untuk mencari sebuah dukungan untuk hal-hal seperti ini. Pelaku kadang dinormalisasi, bahkan diglorifikasi. Ironi memang, tapi kita butuh jembatan untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Ini masalah bersama, dan kita pasti bisa melaluinya. Apa yang diciptakan oleh para founding father kita adalah dimana kita saling membantu, meskipun musuhnya sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita saling bantu, jangankan diri kita sendiri, mungkin bangsa lain yang ratusan di luar sana bisa kita lawan. Jangan deny dengan masalah seperti ini, karena kita butuh otak-otak yang menolong, bukan hanya tangan-tangan yang menjulur, tapi otak-otak yang menolong, pemikiran-pemikiran yang terus memberi ide untuk permasalahan-permasalahan seperti ini bisa selesai, dan mendapatkan dukungan, dan mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan recovery yang tepat, dimana sexual abuse dan kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak mendapatkan ruang di publik kita, bahkan di negara kita.